Ya, pemirsa, indeks ekonomi konsumsi masyarakat khususnya untuk pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan menjadi salah satu bintang pada kuartal ketiga 2025, di mana pertumbuhan sektor tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara sektor lainnya. Nah, ada satu hal yang menarik nih pemirsa, di mana sumbangan terbesar datang dari lonjakan belanja kecantikan. Badan Pusat Statistik telah merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal ketiga 2025. Perekonomian nasional tumbuh 5,04% secara tahunan dan 1,43% secara kuartalan, dengan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.060 triliun serta Rp3.444,8 triliun atas dasar harga konstan 2010. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga di atas 5%, meski mengalami sedikit perlambatan dibandingkan dengan kuartal kedua 2025 yang tumbuh 5,12%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama PDB dengan kontribusi sebesar 53,14% terhadap total ekonomi nasional. Nah, pemirsa, ada yang menarik dari data ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik tersebut, di mana pengeluaran untuk pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Sektor ini meningkat dari 2,91% pada kuartal kedua menjadi 4,21% pada kuartal ketiga 2025. Menandakan peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk sandang dan perawatan diri. Pertumbuhan sektor tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara sektor lainnya, dan yang menarik adalah sumbangan terbesar datang dari lonjakan belanja kecantikan. Nah, peningkatan konsumsi pada kategori sandang dan perawatan juga tercermin dari perilaku belanja masyarakat di ranah digital. Sebagai catatan nih pemirsa, mulai kuartal kedua 2025, Badan Pusat Statistik memasukkan penjualan dari platform e-commerce ke dalam perhitungan produk domestik bruto. Artinya lalu lintas transaksi di platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli menjadi salah satu cerminan laju ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan kompas.co.id yang merangkum penjualan di Blibli, Tokopedia, dan Shopee, kategori perawatan kecantikan masih menjadi penyumbang terbesar dalam transaksi e-commerce nasional. Sepanjang kuartal ketiga 2025, nilai penjualan produk kecantikan mencapai Rp11,09 triliun atau tumbuh sekitar 16,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp9,54 triliun. Peningkatan ini juga didorong oleh maraknya penjualan paket perawatan kecantikan di berbagai platform e-commerce. Banyak merek kini menawarkan paket produk kecantikan dengan model bundling atau paketan dengan harga promo yang menarik. Bundling ini juga biasanya menjadi salah satu trik untuk menarik pembeli pada tanggal kembar, seperti 11.11 atau 7.7. Strategi ini mendorong konsumen untuk membeli lebih dari satu produk sekaligus, sehingga turut mempercepat pertumbuhan nilai transaksi di sektor kecantikan. Nilai tersebut jauh melampaui kategori lainnya seperti makanan dan minuman sebesar Rp4,05 triliun, kesehatan Rp3,03 triliun, dan ibu bayi Rp2,03 triliun. Jika ditelusuri lebih dalam nih pemirsa, pertumbuhan sektor kecantikan di e-commerce didorong oleh lonjakan pada sejumlah subkategori utama. Berdasarkan data Kompas, terdapat subkategori dengan pertumbuhan tertinggi sepanjang kuartal ketiga 2025. Di posisi pertama ada alat rambut dengan lonjakan luar biasa, 225,5% secara year on year. Lalu di posisi berikutnya, perawatan rambut tumbuh 46,8% year on year, di mana kesadaran baru akan pentingnya kesehatan rambut membuat produk serum, tonik, hingga perawatan alami berbasis herbal semakin banyak dicari, terutama oleh generasi muda yang mulai mementingkan rambut sebagai penampilan yang perlu dijaga. Lalu ada segmen parfum yang tidak mau kalah, yang mencatat kenaikan 46,4% year on year. Sementara itu kosmetik lainnya tumbuh 43,1% year on year. Perawatan tubuh naik 36,6% secara year on year. Nah, pemirsa, Indonesia sendiri memiliki potensi besar sebagai pasar industri kecantikan
dengan 75 juta penduduk Gen Z yang menjadi target utama berbagai produk kecantikan. Dengan potensi besar tersebut, Indonesia terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah volatilitas dan gejolak global yang ada. Nah, kesempatan ini bisa menjadi peluang baru bagi pemerintah, mungkin dengan hilirisasi industri kosmetik atau ada cara lainnya. Semoga peluang ini bisa dimanfaatkan ya pemirsa.